Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita dalam pertemuan yang lalu membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membahas tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita juga telah membahas wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabi. Dan terakhir kemarin wa alihi at-tahirin. Bahasan malam ini wa sahabatihi ajmain. Karena kita juga akan mendengarkan mauidhah hasanah dari guru kita Syekh Sami, sehingga untuk pembahasan kitab kita persingkat. Wa sahabatihi ajmain dikatakan setelah salawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi yang suci, wa alihi at-tahirin. Ketika menyebut keluarga Nabi dikatakan at-tahirin, yang suci, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa yutahhirukum tathira. Wa sahabatihi, kepada sahabatnya, ajma'in, seluruhnya. Siapa itu sahabat? Definisi sahabat adalah man ijtama'a bin nabi wa amana bihi wa mata 'alal iman. Siapa yang pernah berkumpul satu tempat dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan iman. Jika tiga ini ada, kumpul sama Nabi di satu tempat, beriman, meninggal dalam keadaan iman, maka dia dikatakan sahabat. Tidak disyaratkan melihat, tidak disyaratkan mengambil ilmu. Ibn Ummu Maktum, sahabat buta, enggak lihat Nabi. Ya, sahabat yang mulia. Maka tidak disyaratkan untuk melihat Nabi. Kumpul sama Nabi itu syaratnya. Kalau enggak kumpul Nabi, walaupun hidup di zaman Nabi, tidak dinamakan sahabat. Walaupun beriman dengan Nabi. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani, beliau tabi'in, padahal hidupnya di zaman Nabi, tapi tidak ditakdirkan bertemu Nabi, dikarenakan beliau punya ibu yang tua dan beliau khidmah kepada ibunya sampai Nabi meninggal dan dia tidak kesempatan berkumpul dengan Nabi. Uwais Al-Qarani dikatakan tabi'in. Berkumpul dengan Nabi, syaratnya kumpul sama, enggak harus ngambil ilmu. Lain dengan tabi'in. Tabi'in itu dikatakan tabi'in jika ngambil ilmu dari sahabat. Bukan generasi setelah sahabat itu tabi'in, bukan. Dikatakan seseorang itu tabi'in jika dia mengambil ilmu dari sahabat. Jika dia enggak ngambil ilmu dari sahabat manapun, walaupun hidup di zaman setelah sahabat, bukan tabi'in dia. Atau duduk dengan sahabat tapi enggak ngambil ilmu, bukan tabi'in dia. Tapi kalau Nabi, sahabat Nabi, duduk aja walaupun enggak ngambil ilmu jadi sahabat. Karena kuatnya an-nubuwah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi. Kalau duduk tak enggak beriman, Abu Jahal duduk sama Nabi. Abu Lahab duduk sama Nabi, orang-orang musyrik duduk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak beriman, enggak ada artinya. Intinya itu bukan kumpul dan duduk, intinya itu iman, intinya itu husnudzan, intinya itu ta'zim. Banyak orang duduk dengan aulia tapi enggak dapat berkah aulia. Kenapa?
gak husnudzan, gak ta'zim, malah dapat balaknya aulia dia suudzon sama wali. Banyak orang duduk dengan aktab, kutub, tapi dapat musibah. Kenapa? Gak husnudzan. Karena yang inti itu bukan duduk, intinya itu iman, mahabbah, ta'zim. Kemudian meninggal dalam keadaan iman. Kalau berduduk dengan Nabi beriman tapi murtad, naudzubillah, dia tidak dinamakan sahabat. Baik. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa pembagian. Ada yang membagi sahabat yang mubasyiruna bil jannah, yang mendapat nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa calon penghuni surga. Jumlah mereka yang terkenal 10. Ini 10 sahabat ini mubasyirin bil jannah. Nabi mengatakan dia termasuk min ahlil jannah, dia min ahlil jannah. Taib. Jumlah sahabat khilaf ulama. Di antara mereka mengatakan jumlah sahabat ketika Nabi meninggal itu 114.000 sahabat. 114.000 sahabat. Dan ada pendapat selain itu. Dari 114.000 sahabat ini yang diketahui namanya gak sampai 20.000. Belasan ribu, sekitar 19-16.000 yang diketahui namanya satu persatu, baik sahabat itu laki maupun perempuan. Yang diketahui namanya itu tidak sampai 20.000. Sisanya gak tahu namanya. Di antara yang diketahui namanya itu hanya 1.700 yang meriwayatkan hadis. 1.700 sahabat yang meriwayatkan hadis. Ada yang meriwayatkan satu hadis saja. Ada yang meriwayatkan 2 hadis, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang mukatsirun seperti Abu Hurairah, Sayyidatuna Aisyah dan seterusnya. Jumlahnya yang meriwayatkan hadis 1.700. Selain 1.700 itu tidak meriwayatkan hadis. Akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa seluruh sahabat udul. Sahabat semuanya adalah martabatnya udul. Gak ada yang fasik. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu ketika kita memuji sahabat, bersalawat kepada Nabi, keluarga dan sahabat, ditambah untuk menekankan bahwa semuanya sahabat itu mulia, semuanya sahabat itu udul dengan kalimat ajma'in, seluruhnya. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dalam wiridnya, wiridus saghirnya, wa radhiyallahu an sahabati Rasulillah ajma'in. Dan Allah mudah-mudahan meridhai sahabat Rasulullah, kata Sayyidina Syekh, ajma'in, semuanya. Yang keturunan Sayyidina Syekh, pencinta para aulia Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ini akidahnya, meyakini seluruh sahabat itu udul ajma'in, seluruhnya. Jangan dibagi-bagi, iya yang ini udul, yang ini enggak, yang ini mukmin, yang ini kafir, yang ini murtad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sahabat ini manusia yang mendapat pujian Allah, mendapat jaminan surga dari Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhai mereka. Udah halas, kata Habib Ammar. Kamu mau membahas orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Mereka itu kaum
yang sudah diridhai oleh Allah. Loh, mereka kan bersalah, mereka kan ada yang berdosa, mereka ada yang bermaksiat. Mereka manusia sahabat itu, gak ada yang ngomong sahabat itu maksum. Sahabat manusia biasa, seperti hanya ahlul bait manusia biasa. Bisa juga bersalah, bisa juga berdosa, bisa juga maksiat. Gak ada yang mengatakan sahabat gak ada yang maksiat, sahabat itu maksum, gak ada. Tapi sahabat itu kaum yang sudah diridhoi oleh Allah. Udah titik. Kan pernah maksiat tuh. Siapa yang bilang gak pernah maksiat? Pernah. Itu yang dirajam sampai meninggal oleh Nabi karena zina, sahabat. Itu Nuaiman kecanduan minuman keras, khamr, sahabat itu kecanduan minuman keras. Itu bukan berarti mereka nggak berdosa, nggak maksiat, berdosa maksiat, tapi mereka sudah dapat jaminan radhiyallahu anhum. Manu kaum yang sudah diridhai Allah, udah selesai. Udah diridhai oleh Allah, mau apa kita bahas? Saya sama sampeyan ini cari ridhonya Allah, belum tentu. Kita ini belum tentu diridhoi atau dimurkahi sama Allah. Mau membahas golongan yang sudah diridhoi oleh Allah semua. Salah tempat, Mas. Itu kaum sudah nggak bisa dibahas. Makanya wa ma jara baina sahabah naskutu. Apa yang terjadi antara sahabat? Kita dihimbau oleh ulama kita untuk diam. Kenapa kok diam? Loh, mereka kaum diridhoi oleh Allah. Apa enggak ada yang terjadi loh? Makanya disuruh diam itu karena ada kejadian. Kita enggak boleh bahas, bukan kelasnya. Ada kejadian antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah, antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatuna Aisyah. Banyak kejadian. Tapi kita tidak boleh membahas. Walaupun kita meyakini al-haq ma'a Ali bin Abi Thalib, kebenaran pada Imam Ali. Tapi sahabat yang lain berijtihad. Ijtihad itu kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2, dapat pahala. Maka itu kita tidak boleh membahas. Kenapa kok nggak boleh bahas? Ada apa ini? Wah, ada apa dengan hati ente itu? Tidak boleh bahas kok, ruwet. Supaya hatimu tidak dikotori, takut kamu salah paham, salah tafsir, salah pemahaman, akhirnya kamu suudzon sama sahabat, akhirnya kamu membenci sahabat, akhirnya kamu mencaci sahabat, akhirnya kamu suul khotimah. Akhirnya suul khotimah. Nabi SAW sudah banyak sekali riwayat-riwayat ya yang menyuruh kita untuk tidak mencaci sahabat. Allah fi ashabi. Jangan, atau aku titip sahabat-sahabatku, jangan kau jadikan mereka bahan cacian. Ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang, kata Nabi. Bintang ya apa? Ada yang terang seperti matahari, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, seperti matahari itu. Ada bintang itu kecil tapi tetap bintang. Ashabi kan nujum, kata Nabi, sahabatku seperti bintang-bintang. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun kamu mengikuti pasti kamu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Radhiyallahu anhum ajmain. Dan Allah meridhai mereka semua ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kita untuk tidak mencaci satu orang muslim pun, apalagi sahabat Nabi SAW. Mereka sudah berjuang bersama Nabi, berkorban bersama Nabi, mengorbankan darahnya, mengorbankan semua hartanya, mengorbankan semuanya, hidup dalam kesusahan. Kita ini semuanya barokahnya Nabi dan sahabat Nabi. Nabi nggak berjuang sendiri.
Allah menyiapkan sahabat-sahabat yang mulia. Itu manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada akidah yang bukan ahli sunnah, akidah rawafid atau yang lain. Mereka hanya meyakini sahabat itu hanya beberapa orang aja. Yang lain murtad semua. Yang lain kafir semua. Ada Syekh Ali Jum'ah pernah bertemu dengan salah satu imam mereka. Apa bedanya kita dengan ahli sunnah? Dikatakan, apa bedanya kita? Banyak bedanya. Kamu meyakini sahabat itu kafir. Apa jawab imamnya itu? Lah, bukan semuanya kami yakini kafir. Enggak semuanya sahabat kafir. Terus enggak semuanya. Berapa yang enggak kafir? 7 sahabat yang enggak kafir. Pas 7. 114.000 itu cuma 7 yang enggak kafir. Lainnya kafir semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari akidah yang sesat itu ya. Hati-hati. Enggak ada Al-Quran dan hadis itu menyuruh kita benci ahlul bait, enggak ada. Enggak ada Al-Quran dan hadis menyuruh kita benci sahabat, enggak ada. Orang yang ikuti Al-Quran dan hadis pasti mereka cinta ahlul bait dan cinta sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran menyuruh kita cinta ahlul bait. Al-Quran menyuruh kita mengagungkan sahabat. Nabi menyuruh kita cinta ahlul bait. Nabi menyuruh kita cinta sahabat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengajak kita untuk cinta ahlul bait Nabi dan mengagungkan sahabat Nabi. Alhamdulillah, syukur sama Allah kita hidup di kalangan ahli sunnah, hadir di majelis inat, majelis dengan taksis asas akidahnya ahli sunnah. Barakah Pak. Hanya ahli sunnah yang jadi wali. Semua aulia itu semuanya ahli sunnah. Mana ada yang enggak ahli sunnah jadi wali? Mereka enggak percaya wali kok mau jadi wali. Percaya wali enggak mau jadi wali. Wali-wali daya. Wa sahabatihi ajmain. Sahabat Nabi seluruhnya. Memang untuk salawat kepada Nabi yang ada nasnya itu hanya alun Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi menyuruh kita untuk salawat kepada Nabi dan kepada al. Tapi dilarang, kemarin juga kita bahas, jangan kau salawat batra. Itu salawat buntung. Salawat sama Nabi tapi enggak diikutkan alun Nabi. Sahabat, tidak ada riwayat satupun dikatakan oleh ulama yang menyatakan salawat yang ada sahabatnya. Jadi semua riwayat salawat dari Nabi itu hanya ada alnya, sahabatnya enggak ada. Atau sahabatnya ini dari mana kita baca sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain? Ini dari para ulama, para tabi'in. Karena munculnya paham-paham pembenci-pembenci sahabat ini, baru dimasukkan sahabat ke dalam salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Gimana hukumnya? Enggak ada masalah. Kenapa? Kenapa enggak ada masalah? Karena tidak ada larangan untuk kita buat sholawat dengan sighah sendiri selama itu benar. Oh jangan sholawat kecuali dari Nabi. Ya sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang lain enggak boleh gitu. Tidak ada larangan. Makanya muncullah sholawat Fatih, muncullah sholawat Nariyah, muncullah sholawat Gomaril Wujud, muncul sholawat. Hampir semua aulia punya sighah sholawat sendiri. Karena mereka mendapatkan pintu ke Nabi SAW melalui sholawat mereka. Tentang sahabat memang tidak ada dari Nabi SAW, tapi ulama kita menganjurkan untuk dimasukkan sahabat ke dalam sholawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah menetapkan akidah kita hidup dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, mati dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini kita hidup di akhir zaman Pak, hati-hati.
banyak pemahaman-pemahaman. Semuanya mengatasnamakan kitab sunnah, kitab sunnah, kitab sunnah. Tapi anehnya kitab sunnah membenci ahlul bait. Kitab yang mana ini? Kalau Al-Quran mengajarkan kita mawaddah di ahlul bait. Sunnah Nabi membenci ahlul bait. Sunnah apa ini? Wa uhibbu ahlal baiti hubbi kata Nabi. Ini aneh, ini ada sunnah baru mungkin, apa ada kitab baru turun kita enggak dengar. Ada yang kitab sunnah membenci sahabat, mencaci sahabat, membenci istri-istri Nabi SAW. Istri Nabi dicaci. Innalillah. Ente nyaci istri anak tak tembeling itu. Istri Nabi dicaci Pak. Ya, apa akalnya ini? Ya? Subhanallah. Ummahatul mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi itu ibunya orang mukmin. Siapa yang merasa mukmin berarti istri Nabi ibunya. Lebih afdal dari ibu kandungnya itu. Itu ibu yang dinyatakan oleh Allah. Itu ibunya sendiri dicaci. Tak waras. Mencaci istri Nabi berarti mencaci ibunya sendiri. Ini ya khair birrul walidain anak ini ya, bakti sama orang tua ini anak. Sampai dari baktinya ibunya dicaci. Mau cari surga dari mana? Mau syafaat Nabi dari mana? Ini kita bukan sunnah, kitab sunnah mencaci sahabat Nabi mencaci. Tapi alhamdulillah kita penganut Al-Quran dan hadis dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan diinginkan oleh hadis. Sama ahlul bait cinta, sama sahabat ta'zim, husnudzan. Mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah dunia sampai akhirat bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Nah, kita ada tamu mulia ini.